Halo sob, balik lagi di channel Sporty Adi, masih bareng gue Dimas Aji. Dan kali ini kita akan review warna terbaru dari sepatu futsal Nike, yaitu Street Gato. Penasaran? Let's go! Dua warna dari Street Gato yang tersedia ini adalah dalam rangka menyambut musim gugur. Jadi memang autumn pack ya. Ada dua warna, yang satu adalah warna satin white atau warna kuning, dan yang satu adalah warna hitam yang dipadukan dengan warna putih juga. Manis, ini warna-warna panda ya. Nah, kalau kita lihat dari segi desainnya, ini bener-bener yang modis banget sih. Siluet Gato emang nggak pernah gagal, dari Street Gato, Lunar Gato, bahkan sampai ke React Gato. Masing-masing punya karakter. Sedangkan kalau di Street Gato sendiri, ini memang casual banget ya kalau dari looksnya, tapi feelnya, performnya tetap dapat. Nah, di sini di bagian tangnya, lacing sistemnya sebenarnya standar lace-nya, tapi di sini ada tambahan jadi sebagai aksesoris dan juga lebih aerodinamis juga. Terus juga di bagian samping ini logo swoosh-nya ini juga cukup menarik. Di bagian samping sisi luar sampai ke bagian belakang, dan juga nyambung sampai ke bagian dalam. Nah, terus juga bagian belakangnya ada tulisan Nike, dan ini juga ada logo Nike kecil di atas dan juga di bagian midsole-nya. Secara umum ini adalah sepatu yang cakep, bukan cuma buat futsal tapi juga buat jalan-jalan. Bener-bener yang apa ya, everyday looks gitulah. Terus juga di warna kuningnya, ini juga warna yang menurut gua standar sih. Ya, ini preferensi masing-masing ya. Tapi menurut gua agak kurang kalau di warna satin white-nya ini. Dimana dominasinya warna kuning, tapi warna kuningnya kuning-kuning yang agak kusem gitu di bagian uppernya di sini. Terus juga di bagian meshnya ini dia menggunakan warna putih. Kalau di bagian tangnya dia pakai warna yang kuning seperti ini. Secara umum desain daripada Street Gato ini benar-benar yang cakep. Dari segi material, sepatu ini emang nggak sedewa Lunar Gato maupun React Gato. Tapi kalau kita lihat dari segi harganya, ini sepatu worth it banget. Nike memang masih menguasai pasar 1 jutaan ke atas untuk kategori futsalnya ya. Karena kalau kita bandingkan dengan kompetitornya macam Adidas ataupun Puma, masih kalah jauh. Mereka belum cukup berani untuk mengeluarkan sepatu futsal di harga 1 jutaan ke atas. Entah kenapa. Tapi kalau kita lihat secara spesifik, brand yang mungkin bisa menjadi perbandingan adalah macam Joma dan juga X Munich. Itu menjadi pengecualian ya. Jadi tandingan daripada Gato itu biasanya langsung ke sana. Nah, untuk dari segi material di sepatu ini itu dititipkan material sweat dan juga mesh. Artinya ini harus benar-benar dijaga, karena sweat ini kalau misal nggak dirawat, benar-benar yang umurnya itu pendek. Nah, untuk di bagian depannya sendiri ini dia juga disematkan material semacam synthetic sweat, yang mana ini untuk area passing biasanya, dan dibikin juga sisi bagian luarnya untuk ventilasi udara. Sedangkan untuk meshnya ini juga sama, yaitu untuk jendela keluar masuk udara. Pun demikian dengan bagian tangnya. Nah, untuk bagian tangnya juga ada yang menarik, karena di sini ada sayapnya. Jadi biar lebih aerodinamis dan juga untuk estetika juga. Bagian heelnya ini dia ada tulisan Nike-nya dengan material mesh di bagian atas dan juga sweat lagi di bagian bawah. Secara build quality dari bagian uppernya udah cukup kokoh, dan ini juga memberikan cengkraman yang baik. Untuk feel-nya sendiri ketika gua rasakan itu kayak sepatu sneakers, bener-bener yang enak buat jalan, dan juga ya basicnya memang tetap sepatu futsal ya. Untuk bagian insole-nya ini bisa dilepas warnanya. Kalau yang warna panda ini itu warna hijau, kalau yang warna kuning ini tetap di warna kuning. Bagian dalam interiornya juga sebenarnya nggak yang terlalu istimewa ya, jadi memang ya udah cukup lembut aja. Nah, untuk bagian uppernya sendiri menurut gua itu, dan base daripada sepatu ini juga mengingatkan gue dengan Nike Premier ya, kalau nggak salah Premier 3 deh. Untuk di bagian outsole-nya sendiri, sepatu ini punya material yang cukup kokoh. Dia menggunakan material rubber yang padat banget. Wajar karena memang medan tempurnya itu macam aspal
klasemen dan lain sebagainya. Ya jalanan banget lah. Nah untuk di bagian outsole-nya sendiri menurut gue ini memang cukup tinggi, dan kalau kita lihat ini juga mirip kayak sepatu-sepatu basket yang outdoor ya, secara gripnya, kemudian desainnya dan lain sebagainya. Untuk yang warna black white ini, dia bagian outsole-nya bener-bener yang fresh banget, jadi colorful banget. Ada warna ungu, ada warna kuning, ada warna hijau, dan semuanya bersatu di bagian outsole-nya ini. Terus juga di bagian belakang di sini juga ada logo Nike-nya. Nah, secara umum grip daripada sepatu ini jauh lebih baik daripada kakaknya, yaitu Lunar Gato. Nah, untuk warna Saturn-nya ini atau warna kuningnya ini, itu dia cuma warna gem aja kayak gini, polosan. Sekarang kita ngomongin soal bobot dan juga harganya, dimana untuk bobotnya sendiri di size 41 ada di angka 280-an gram. Menurut gue sih cukup standar ya. Kalau kita lihat, yang menyumbang bobot paling kelihatan adalah bagian outsole-nya yang tadi kita udah bahas. Terus juga untuk di harganya, ini retailnya ada di 1.300.000 atau 1299, tapi nanti bisa lo dapatkan diskon 20% jadi 1.039.000 aja. Caranya gimana? Langsung klik link yang ada di deskripsi. Kita udah sediakan link dari Shopee, kemudian Tokopedia, ada juga admin WA kita yang siap membantu konsultasi size kalian. Terus juga bisa langsung ke store Sporty ID. Dan kesimpulannya, ini kita tetap kedatangan warna baru dari sepatu bagus. Sikat aja kalau misal lu nggak masalah dengan sweatnya yang butuh perawatan ekstra ini. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang Nike Street Gato ini. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sport Edit, Kiblat Sport, sang juara.